Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Sarah dengan NIM 123002238 akan berpresentasi mengenai termodinamika suhu tubuh. Definisi dari suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat. Bisa juga dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam termodinamika, suhu tubuh adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Suhu yang dimaksud adalah panas atau dingin suatu substansi. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Selanjutnya terdapat macam-macam suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan panas di dalamnya. Kondisi tersebut biasanya dipicu oleh beberapa hal, seperti suhu lingkungan atau kondisi kesehatan seseorang. Terdapat dua jenis suhu tubuh. Yang pertama yaitu suhu inti atau core temperatur, dan yang kedua yaitu suhu permukaan atau surface temperatur. Suhu inti atau core temperatur sendiri merupakan suhu yang terdapat pada jaringan dalam seperti kranial, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Suhu ini biasanya dipertahankan relatif konstan atau sekitar 37 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya suhu permukaan atau surface temperatur. Suhu permukaan atau surface temperatur ini merupakan suhu yang terdapat pada kulit, jaringan subkutan, dan lemak. Suhu ini biasanya dapat berfluktuasi sebesar 20 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lalu, apakah berbahaya jika suhu tubuh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah? Nah, yang pertama suhu terlalu tinggi. Atau hipertermia ini merupakan kondisi ketika suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Hipertermia ini terjadi ketika tubuh gagal mengatur suhu, sehingga suhu tubuh pun terus meningkat. Lalu yang selanjutnya yaitu suhu terlalu rendah. Suhu tubuh yang terlalu rendah atau hipotermia. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernapasan, dan kinerja organ vital tubuh seperti otak dan jantung. Lalu apa sih organ pengatur suhu tubuh? Nama organ pengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus melalui sistem umpan balik atau feedback. Hipotalamus menerima seluruh impuls dari eferen. Saraf eferen hipotalamus terdiri dari saraf simpatik dan saraf otonom. Karena itu, hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot, kelenjar keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru. Bagian yang disebut hipotalamus ini merupakan bagian yang bertanggung jawab menjaga suhu tubuh. Ketika suhu sekitar terasa rendah, maka tubuh akan mempertahankan panas dengan mengecilkan pembuluh darah. Hipotalamus berada di pusat otak. Hipotalamus sendiri bertugas mengatur suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, berarti hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Bakteri dan virus bisa masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Setelah itu, virus atau bakteri ini masuk ke dalam
mendapatkan sinyal khusus. Saat hipotalamus berhasil mendapatkan sinyal, maka hipotalamus menaikkan suhu tubuh. Lalu setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh, maka hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh ke suhu yang normal. Selanjutnya, bagaimana penjalaran sinyal suhu tubuh itu? Penjalaran sinyal suhu tubuh itu dimulai dari sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus atau biasanya mekanisme ini hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu tubuh sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam trakus Lysaeur, beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut ternal ascendens yang menyilang ke trakus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi sinyal suhu tubuh? Yang pertama, terdapat usia. Suhu tubuh bayi baru lahir berkisar antara 35,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Regulasi tubuh baru mencapai kestabilan pada saat pubertas. Suhu normal akan terus menurun saat seseorang semakin tua. Seseorang yang semakin tua memiliki kisaran suhu tubuh yang lebih kecil dibandingkan dewasa muda. Yang selanjutnya, olahraga. Aktivitas otot membutuhkan lebih banyak darah serta peningkatan pemecahan karbohidrat dan lemak. Maka dari itu dibutuhkan adanya olahraga. Yang ketiga, kadar hormon. Pada umumnya wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya variasi hormonal pada saat siklus menstruasi. Yang keempat, irama irsadikan. Suhu tubuh yang normal berubah 0,5 sampai 1 derajat Celcius selama periode 24 jam. Suhu terendah berada di antara pukul 1 hingga 4 pagi. Yang selanjutnya, terdapat stres. Stres fisik maupun emosional meningkatkan suhu tubuh melalui stimulus hormonal dan saraf. Perubahan fisiologis ini meningkatkan metabolisme yang akan meningkatkan produksi panas. Seseorang yang gelisah akan memiliki suhu normal yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, terdapat lingkungan. Lingkungan sendiri dapat mempengaruhi suhu tubuh. Tanpa mekanisme kompensasi yang tepat, suhu tubuh manusia akan berubah mengikuti suhu lingkungan. Lalu yang terakhir, perubahan suhu. Perubahan suhu tubuh di luar kisaran normal akan mempengaruhi titik pengaturan hipotalamus. Perubahan ini berhubungan dengan produksi panas berlebihan. Kehilangan panas berlebihan
produksi panas minimal, kehilangan panas minimal, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Menurut Guiton dan Hall pada tahun 2012, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yaitu laju metabolisme basal semua sel tubuh. Laju metabolisme tambahan yang disebabkan oleh aktivitas otot termasuk kontraksi otot yang disebabkan oleh aktivitas otot termasuk kontraksi otot yang disebabkan oleh menggigil, metabolisme tambahan yang disebabkan oleh hormon tiroksin atau sebagian kecil hormon lain seperti hormon pertumbuhan dan testosteron terhadap sel. Metabolisme tambahan yang disebabkan oleh pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan perangsang simpatis terhadap sel dan metabolisme tambahan yang diperlukan untuk pencernaan, absorpsi, dan penyimpanan makanan atau efek termogenik makanan. Yang selanjutnya, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Kehilangan panas dalam tubuh dapat terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama, radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi sendiri, semakin dingin suhu lingkungan di sekitar, maka semakin besar pula panas tubuh yang akan dikeluarkan atau radiasi. Tubuh manusia menghasilkan panas yang diradiasi melalui kulit. Panas tersebut diradiasi dari kulit ke pakaian, lalu ke lingkungan di sekitar. Yang selanjutnya, konduksi. Konduksi ini merupakan proses terjadinya konduksi bisa terjadi ketika bersentuhan secara langsung dengan objek atau permukaan yang basah. Air dapat menghilangkan panas pada tubuh 25 kali lebih cepat ketimbang angin. Yang ketiga, konveksi. Konveksi ini proses di mana panas tubuh hilang terbawa oleh hembusan angin atau air yang bersentuhan langsung dengan kulit. Yang terakhir, evaporasi. Ketika keringat pada kulit atau pakaian yang basah menguap, maka pada saat itu sedang kehilangan panas tubuh. Proses ini menggambarkan kehilangan panas tubuh melalui perubahan cairan menjadi gas atau yang disebut dengan evaporative heat loss. Pakaian yang lembab dapat menyebabkan meningkatnya kehilangan panas tubuh melalui proses konduksi dan evaporasi. Mekanisme kehilangan panas tubuh selain radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi juga terjadi pada kulit, yaitu pada saat keringat, dan di paru, yaitu pada saat bernafas kita menghembuskan hawa yang panas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.